Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah dan kami ingin bahas tentang Islam. Islam itu ilmiun wa amaliyun. Artinya Islam itu ilmiah dan amaliyah, bisa dipraktekkan. Ilmiah artinya bukan cuman cerita atau bukan cuman pendapat, tetapi Islam itu secara ilmiah dapat diterangkan dan ilmunya bisa diterangkan, dan amaliyun bisa dipraktekkan metodologinya. Islam adalah ilmunya ilmu hakul yakin, seperti rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Dan iman itu rukunnya juga harus dipraktekkan, nggak cuma teori dan pendapat. Jadi harus dipraktekkan. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatullah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitabullah, iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Nah, ini semua bisa dipraktekkan, tidak cuma cerita dan teori. Monggo Mbah Munajat bisa diterangkan satu persatu dari rukun Islam, kemudian aplikasinya di rukun imannya seperti apa, supaya kita lebih gamblang step by stepnya dalam praktek menjalankannya. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bunyai. Saya mulai dari mana ini? Rukun Islam dan rukun iman dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Ilmiah kan suatu yang metodologis itu ya. Ada ukurannya, kemudian secara empiris dapat dibuktikan, dan tahap-tahapannya harus terkonstruksi. Kemudian amaliyah tentu dapat diaplikasikan. Kalau ilmiah biasanya pasti amaliyah itu ya. Karena ilmiah itu bisa direplikasi, itu bisa diduplikasi, bisa ditiru itu. Namun agak sulit menerapkan ketika kita berawal dari rukun Islamnya dulu gitu. Jadi harus dibalik kalau kita perspektifnya kepada ilmiah. Karena rukun Islam itu terkait dengan praktek lahiriah kita. Jadi kalau kita pahami konstruksi Islam itu yang di level lahiriah itu kan terkait dengan hukum-hukum syariat. Tentunya kan kita bersyariat harus tahu substansinya gitu kan, harus tahu alasan-alasan logisnya, sehingga itulah masuk ke dalam rukun iman. Jadi coba saya elaborasi dari rukun iman dulu ya Bunya ya. Karena kalau iman sudah tertancap, itu kita akan mudah melaksanakan syariat gitu. Sebagaimana tadi, yang pertama itu syahadat. Syahadat adalah menyaksikan Tuhan. Tuhannya sendiri dalam perspektif rukun iman. Kemudian sholat tadi disampaikan mi'rajul mu'minin itu kan, itu mi'raj juga perspektifnya ruhaniyah gitu. Jadi ini memang sesuatu yang harus kita urai satu demi satu. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bunyai, bagaimana kita membahas hal ini dikaitkan dengan perspektif ilmiah, bagaimana beragama menjadi ilmiah. Tentu yang paling tepat persinggungannya adalah ketika kita membahas di level keimanan, karena keimanan ada di middle dia. Dia bisa dijelaskan secara akal rasional, dia juga bisa dijelaskan secara perspektif ruhaniyah, dan kemudian aplikasinya mewujud di alam
zahiriyah dalam bentuk syariat gitu. Jadi kalau kita cermati ternyata rukun iman itu ternyata berdimensi dan bergradasi. Artinya itu bertingkat-tingkat levelingnya. Jadi iman yang pertama kan iman kepada Allah. Kemudian berikutnya iman kepada malaikatullah. Dan yang ketiga yang menariknya ternyata iman kepada kitabullah, baru kepada Rasulullah. Setelah itu iman kepada akhirat atau orang menyebutnya hari akhir. Dan yang terakhir adalah qada dan qadar. Mari kita cek satu persatu dari yang tertinggi, yaitu iman kepada Allah. Hakikatnya Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ia tidak terdeskripsi dan tidak terdefinisi karena ada di alam Maha Qadim. Dan yang sering menjadi permasalahan adalah ketika kita membahas tentang ketuhanan, tetapi dalam perspektif laisa kamitslihi syai'un, dalam perspektif Maha Qadim, tetapi membahasnya memakai akal rasional yang ada di perspektif duniawi, sehingga beda dimensinya sangat jauh gitu. Jadi alangkah bijaksananya untuk perspektif ini kita lewati saja dulu. Kita sepakat saja dulu bahwa Allah itu ada di alam Maha Qadim yang tidak terdefinisi dan terdeskripsi. Intinya itu dulu. Yang menarik kemudian dari yang Maha Qadim yang tidak terdefinisi, kemudian iman yang kedua itu kepada malaikat. Dan malaikat deskripsinya adalah cahaya atau nur. Dan dalam ilmu teknologi yang terkini, cahaya adalah partikel dan gelombang. Tetapi di sini sifatnya masih umum. Cahaya apakah itu? Partikel gelombang apakah itu? Tidak disebutkan. Jadi dari alam yang Maha Qadim turun kepada alam cahaya yang tidak terdeskripsi juga. Iman kepada malaikat. Kemudian iman berikutnya itu iman kepada kitabullah. Kitabullah pun nur, kitabullah juga cahaya, kitabullah juga bermakna ruh itu. Artinya dia juga partikel gelombang juga. Tetapi dia sudah ada identitas dalam tanda kutip ya. Identitas berupa kitab, berupa informasi. Jadi di situ sudah ada informasinya. Yaitu informasi dari kalam Allah yang ada di alam qadim itu. Mewujud di dalam alam qadim itu menjadi kitabullah. Kitabullah di situ pun masih dalam bentuk partikel dan gelombang. Tetapi sudah ada identitasnya. Yang menarik lagi berikutnya yaitu iman kepada Rasulullah. Rasulullah di sini itu dimaknai sebagai makhluk ruhani. Tapi sudah lebih spesifik lagi, sudah ada identitas. Jadi kalam qadim juga bisa dikenali oleh hamba-hamba yang disucikan yang ada di muka bumi ini. Kemudian ruhani Rasul pun bisa dikenali. Maka lahirlah di dunia itu sistem nubuah, kenabian adalah tersambungnya dengan sistem kerasulan itu. Jadi identitasnya sudah makin jelas itu, bahwa sistem kerasulan adalah pembawa pesan atau jalur wasilah itu adalah di alam itu adalah ruhani Rasulullah. Kemudian iman berikutnya adalah iman kepada hari akhir, iman kepada akhirat. Itu adalah secara umum bahwa seluruh alam yang di luar dunia ini, di luar barzah itu adalah alam akhirat. Dan yang terakhir adalah qada dan qadar. Qada dan qadar itu dalam perspektif ilmiah itu sudah menjadi blueprint. Dia sudah bisa menjadi sebuah peristiwa. Dia sudah mewujud tetapi di alam qadim, di alam partikel dan gelombang. Ini mudahnya gini Bu Nyai. Misalnya besok akan terjadi hujan.
itu di kodimnya itu sudah tercatat. Terminologi hujan di alam ruhani itu sudah ada, blueprintnya sudah ada, kurang lebih seperti itu Bu Nyai. Sehingga ini menjadi amat ilmiah. Ternyata rukun iman pun amat ilmiah. Allah menginformasikan kepada manusia. Nah ini baru menjelaskan rukun iman aja udah banyak. Ya, jadi step by step. Ya oke, itu dulu mungkin Bu Nyai. Ya, siap. Terima kasih Mbah Murjat. Jadi memang kita ini kan tadi secara umum kita panjang akan kita bahas, kemudian kita step by step yang mudah kita pahami. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita melalui rukun iman dulu. Iman yang pertama kepada Allah, kemudian kepada malaikatullah, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, qada dan qadar. Nah ini kita bahas satu-satu karena kalau panjang nggak akan cukup waktunya juga ya Mbah Mun. Jadi tadi seluruhnya adalah di alam qadim. Alam maha qadim adalah Allah, laisa kamitslihi syai'un, gitu ya. Jadi tidak ada yang menyamainya, menyerupainya, gitulah ya. Jadi makanya kita harus wajib mencari cara bagaimana kita bisa menyambungkan ibadah kita itu menjadi sesuai dengan kodratnya. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya ini? Teknisnya seperti apa? Karena Islam itu memang amaliyun gitu ya, ilmiun dan amaliyun. Artinya bisa dibuktikan. Allah ada di Maha Qadim, Malik Yaumiddin. Bagaimana kita bisa tersambung dengan Allah? Artinya ini kan ada metodologinya, ada teknisnya ya, Mbah Murjat. Tolong bisa dijelaskan lebih detail. Oh ya, terima kasih Bu Nyai. Memang sebaiknya itu dulu ya, jangan kita langsung ke syariat dulu. Kita di level keimanan. Yang dapat kami simpulkan bahwa rukun iman itu adalah sesuatu yang qadim, sesuatu yang ada di alam akhirat. Sehingga satu-satunya cara untuk dapat bersambung adalah ruhani kita. Maka dari itu ini sekaligus sebagai, kalau bisa sih koreksi itu, atau minimal melengkapi pemahaman yang sudah ada. Bahwa kalau kita tahu yang dimaksud iman kan percaya dan yakin dengan sepenuh hati, gitu kan, diucapkan dengan lisan, kemudian dilaksanakan dengan amal perbuatan. Dan ternyata itu semua instrumen duniawi. Yakin itu bahkan itu tidak ada rasionalitasnya, tidak ilmiah yakin itu. Yakin dan percaya itu tidak ilmiah. Karena itu lebih kepada emosional. Sehingga iman yang seperti itu sesungguhnya kalau dalam perspektif ilmiah tidak ilmiah, kalau dalam perspektif tasawuf ya tidak nyambung karena tidak kompatibel. Alam dimensi ruhania didekati dengan alam zahiriyah. Zahirnya pun bukan logika, itu hanya emosional, itu kan percaya yakin kan emosional itu di situ. Tidak bisa dibuktikan secara empiris, secara akal rasional. Maka dari itu satu-satunya jalan yaitu dengan menyambungkan ruhani kita, karena itu yang kompatibel. Dan kita jangan dulu-dulu untuk terlalu tinggi masuk ke dalam alam ketuhanan, alam yang maha qadim. Jangan dulu-dulu, kita masuk ke alam qadim saja dulu. Yang paling kompatibel dengan diri kita adalah ruhani Rasulullah. Karena ruhani Rasulullah itu ada di alam qadim dan dia fungsinya sebagai adaptor dimensional yang menyambungkan antara alam maha qadim dengan alam realitas di dunia ini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka satu-satunya cara yaitu kita harus berbaiat. Baiat adalah proses penyambungan ruhani kita dengan diaktifasikannya potensi nur iman dan nur kitab yang ada di dalam ruh kita, teraktivasi, dan tentunya ini melalui bimbingan seorang guru mursyid yang waris. Jadi dari situ dulu Bu Nyai, dan ini memang yang terjadi di masa Rasulullah itu seperti ini. Jadi beriman dulu, baru kemudian bersyariat, termasuk perintah sholat, perintah zakat,
meninggalkan Homer itu kan belakangan itu ya, setelah keimanannya kuat baru disuruh untuk melakukan hal itu. Demikian dunia. Ya, Mbah Munajat, tepat sekali Mbah Munajat, karena perintah sholat, perintah zakat, perintah ibadah yang lain-lain itu memang untuk orang yang sudah beriman ya tadi ya. Ya, betul. Jadi begitu untuk orang yang sudah beriman. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana caranya kita beriman. Dikatakan orang yang beriman yang sudah tersambung tadi, karena kita ada di alam dunia, sementara Allah itu ada di alam Maha Qadim. Cara menyambungkannya melalui ruhani Rasulullah. Nah, di sini baru kita sudah mulai tersambung untuk ibadah-ibadah kita step by step itu harus terbuka, memang itu wajib. Artinya kita wajib tersambung kepada nur Rasulullah, gelombangnya Rasulullah. Bagaimana cara menyambungkannya? Tekniknya seperti apa? Nanti akan kita lanjutkan, akan kita jawab pada periode selanjutnya, konten berikutnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.